Jadi membuat sebuah mental kita lebih stabil itu perlu banget yang namanya pertama sistem trading. Sistem trading itu framework kita menganalisis sebuah saham, kemudian diturunkan di trading plan, kita bikin setup trading plan-nya seperti apa. Dan setiap orang boleh beda-beda ya, tergantung kita punya kita punya sistemnya seperti apa dan gaya tradingnya seperti apa, baru kita bisa trading lebih dewasa lagi. Nggak lagi pakai fear, nggak lagi pakai greed, nggak lagi kita mengharapkan atau hope, dan at the end kita nggak akan menyesal apapun gitu. Dan kalau misalkan kena stop loss pun kita udah tahu, oh iya memang analisis itu nggak ada yang bisa 100% tepat, nggak ada pernah metode yang bisa selalu benar kayak gitu. At the end of the day, apa yang belum terjadi di market itu semua masih abu-abu gitu ya. Tapi kita melakukan analisis itu untuk memperbesar potensi kita untuk bisa mendapatkan profit kayak gitu sih. Oke, berarti Mas Andi, kalau misalnya seorang trader itu sudah memiliki trading plan yang oke nih, yang bagus, terus dia juga udah bisa mengelola emosinya dengan baik, tapi kita ingat juga nih, kalau untuk mengikuti trading competition ini, kan ada jangka waktu. Jangka waktunya itu cukup sebentar, 1 bulan misalnya gitu. Ada teknik lain nggak sih yang cocok untuk diterapkan? Karena kan untuk memenangkan trading competition ini goalsnya adalah return terbesar gitu kan. Bagaimana cara, ada gak hal-hal lain yang bisa diterapkan lagi? Pastinya ada. Yang penting tuh kita harus tahu dulu, yang tadi Fuji poinnya sangat baik, dimana kita harus lihat dulu goalnya. Ketika kita trading, kita harus tahu dulu goalnya apa. Bedanya kalau kita ikut trading competition sama kita mungkin trading biasa gitu ya, regular trading, itu punya goal yang berbeda pasti. Yang pertama, kalau yang tadi kita ikut kompetisi trading, pasti tujuan kita adalah mendapatkan gain yang sebesar-besarnya untuk memenangkan kompetisi, dan time frame-nya kan lebih pendek ya, lebih kecil lagi. Jadi, secara sistem tradingnya tadi, kita harus sesuaikan. Apa sih kira-kira trading system yang cocok untuk mencapai tujuan kita ketika kita ikut kompetisi. Beda dengan yang kedua tadi yang aku bilang, bahwa kalau kita trading secara reguler atau kita tradingnya tujuannya buat memperbesar portofolio tanpa ada jangka waktu, kita kalau bisa trading sampai umur 50, 60, melipat gandakan uang kita di financial market gitu ya, atau di equity market, ya aim-nya ke sana kayak gitu. Jadi secara approach trading kita, bikin trading sistemnya itu pasti akan beda dengan kompetisi trading. Jadi kalau kompetisi trading kita tahu tujuannya dapat return yang paling tinggi, kemudian dia punya time frame-nya kecil, oke, kita sesuaiin kalau kayak gitu. Kayak waktu itu kita pernah bahas ya, oke, cari saham-saham yang jauh lebih yang jauh lebih punya potensi volatilitas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau kita bisa profit pun tapi volatilitasnya cuman paling portofolionya naik 2% sehari, 3% sehari. Kadang-kadang nggak bisa ngejar trader lain yang misalkan bisa punya atau pilihan trading sahamnya itu cukup volatil gitu ya, fluktuasinya cukup tinggi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan dulu trading sistemnya, dan caranya atau cara analisisnya nanti beda lagi. Biasanya kalau misalkan aku trading reguler, yang fokusnya misalkan aku pengen approach-nya lebih ke swing trading gitu ya. Aku lebih approach-nya ke swing trading karena lebih nyaman, nggak yang harus tiap hari mantengin chart dan segala macam. Tapi ketika kita kompetisi, artinya kan kita harus jadi yang terbaik di antara trader-trader lain. Kalau yang kita sendiri, fokus sendiri, ya kita yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi lebih baik setiap hari. Nah, artinya kita harus bisa mempunyai sebuah approach trading yang mungkin kita harus bisa lebih cari opportunity di market. Misalkan, oke, kita mau ambil sahamnya seperti apa sih? Yang misalkan kita lihat secara historical 3-4 hari yang lalu pergerakannya signifikan, atau flow money-nya lagi ke situ, ke saham itu, ya udah kita follow ke situ. Kayak gitu, dan mungkin secara fluktuasinya akan jauh lebih kencang gitu ya. Tapi kan itu yang kita cari gitu. Jadi sistem trading tadi mengikuti, oke, kita perlu satu saham yang bisa capai tujuan kita, di mana returnnya paling tinggi. Ya udah, carilah saham yang dan sesuaikan trading plan-nya untuk saham-saham yang seperti itu, kayak gitu kurang lebih. Lagi.
Terus tadi kan sempat nih Mas Andi mention tentang swing trading, terus ada lagi kalau yang lebih cepat ada scalping dan lain-lain. Mas Andi boleh nggak jelasin ke kita semua nih biar lebih tahu lagi happy investor terkait jenis-jenis atau tipe-tipe trader tadi. Oke, jadi memang kalau di pasar saham itu mungkin ada beberapa ini ya jenis trader atau tipe trader yang sebenarnya kita bisa aplikasikan ke dalam diri kita. Dan itu biasanya disesuaikan dengan tujuan lagi tadi ya. Kalau misalkan tadi aku sehari-harinya ada kesibukan lain selain trading, misalkan aku ada bikin konten edukasi, ngajar, atau ada ketemu meeting sama orang-orang yang lain dan segala macam, kita nggak bisa benar-benar mantau market dari buka sampai tutup misalkan. Artinya kita harus menyesuaikan gaya trading kita, atau kita menyesuaikan dengan psikologi kita. Misalkan kita nggak misalkan terlalu rapuh ketika kita harus, atau emosi kita nggak stabil ketika kita ngelihat portofolio yang tiba-tiba turunnya kencang gitu ya dalam hitungan menit atau hitungan jam. Nah, artinya ambillah gaya trading yang sesuai. Misalkan aku pribadi saat ini yang biasanya aku suka sharingkan juga, aku adalah tipikal yang swing trading. Artinya apa? Swing trading itu mengambil sebuah opportunity di dalam saham untuk satu swingnya gitu. Dan satu swingnya itu kan time frame-nya bisa 3 hari, 3 minggu, atau bahkan 3 bulan ke depan. Jadi aku baru jual dari aku beli sekarang, bikin trading plan. Nah, trading plan aku ini tuh menyesuaikan swing yang tadi. Untuk 3 hari ke depan mungkin baru bisa close, atau 3 minggu ke depan baru bisa close, atau 3 bulan ke depan baru bisa close posisi kayak gitu. Nah, itu yang swing trading. Kalau yang lebih yang lebih sempitnya lagi gitu time frame-nya, biasanya intraday trading atau intraday trader namanya. Gaya trading yang kita lakukan dalam satu hari aja. Misalkan saya belinya tadi pagi. Nah, sebelum close market, saya nggak mau nyimpan lama-lama gitu. Kalau udah dapat profit atau misalkan dapat sahamnya turun sedikit, di akhir market saya udah harus close kayak gitu. Jadi tradingnya sesimpel dalam range-nya 1 hari aja. Nah, ini juga bisa diterapkan sebenarnya untuk kompetisi trading. Tapi kalau misalkan kita mau lebih agresif untuk mendapatkan return yang lebih besar atau yang lebih cepat gitu ya, balik lagi yang namanya atau prinsip yang namanya high risk high return. Kita bisa yang namanya scalper. Ya, gaya trading scalper atau scalping itu biasanya kita buka posisi dan close posisinya itu cepat banget. Bisa dalam hitungan menit atau hitungan detik aja kadang-kadang, tapi biasanya menit lah sampai hitungan jam gitu ya. Jadi aku beli misalkan di harga segini, tiba-tiba ada saham yang tiba-tiba dalam 5 menit ke depan udah naik 5%. Menurut aku udah cukup. Ya udah, kita close, cari lagi opportunity di saham yang lain gitu. Oh, ini bagus lagi nih, kira-kira dalam 20 menit ke depan harusnya bakal naik gitu misalkan. Ya udah, switching lagi atau pindahin lagi. Tadi modalnya udah take profit, kita pindahin ke saham yang lain. Kemudian 20 menit lagi, oh ternyata naik lagi bener 6% misalkan. Ya udah, bungkus. Gitu. Jadi cara tradingnya akan lebih cepat, akan lebih agresif. Tetap aja yang namanya resikonya pasti ada, dan itu yang harus kita ini juga yang harus kita pelajari. Bagaimana untuk meminimalisir resiko-resiko ketika kita melakukan yang namanya scalping kayak gitu. Jadi harus potensinya besar memang kalau kita tradingnya agresif atau cepat, tapi secara resiko sebisa mungkin kita minimize. Ada lagi nanti caranya yang teman-teman nanti harus pelajari juga biar jadi scalper yang jago gitu kan istilahnya. Berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya untuk trading competition dengan time frame yang pendek ini sebenarnya cocok juga sih untuk kayak intraday trader tadi ataupun yang scalping ya. Tapi ingat juga ada resikonya juga ya. Betul. Nah, kalau misalnya biasanya nih Mas Andi, kalau misalnya trader yang intratrader atau scalping itu biasanya perlu money manajemennya sendiri nggak sih? Oh, of course. Money management itu adalah pilar kedua yang penting juga gitu. Walaupun pilar pertama yang tadi paling penting adalah psikologi kita yang tadi kita udah bahas. Masalah how to overcome fear, greed, hope, regret.
tanpa money management yang tepat atau tanpa money management yang benar, ya trading kita nggak akan jadi apa-apa. Jadi selain metode tradingnya yang perlu kita kuasain, menurut aku pribadi gitu ya, di bawahnya itu duduk sebuah fondasi money management atau risk managementnya. Jadi kalau misalkan kita cuman fokusnya di profitnya aja atau ini sahamnya bagus tapi kita nggak tahu gimana cara mengelola uangnya atau mengelola resikonya, menurut saya pribadi at the end of the day chance kita untuk bisa dapat profit gitu ya dalam jangka waktu trading competition misalnya 1 bulan gitu, itu agak sedikit kecil. Kenapa? Karena balik lagi, tanpa yang tadi ya, tanpa money management itu sama aja kita gambling sih, sama dengan kita nggak punya trading plan. Jadi money management itu sama pentingnya sama kita punya trading plan. Trading plan itu juga sebenarnya ada pertimbangan money management ya. Misalkan kita masuknya berapa lot sih untuk saham yang ini. Kita mau tipikal yang konsentrasi ke 1-2 saham, kita mau tembak di satu saham, atau kita mau diversifikasi ke 5 saham, itu bagian dari money management. Dan money management tadi juga ada hubungannya dengan pilihan saham yang mau diambil gitu. Kita ngelihat sekarang harga belinya misalkan dia enggak, entry-nya di bagus area entry-nya. Otomatis nanti risk to reward rasionya itu juga nggak akan bagus gitu. Jadi selain kita tahu ini sahamnya bagus untuk dibeli dan bisa naik misalkan, kita juga harus tahu secara resikonya tinggi nggak sih kalau kita beli di harga segini, dan berapa kira-kira uang dari portofolio kita, misalkan kita anggap 100%, berapa persen yang harus kita beli untuk saham ini, itu harus kita hitung juga, pertimbangkan juga. Biar kita udah tahu sebelum kita entry atau beli saham ini, maksimal kerugian yang bisa kita dapetin itu berapa sebenarnya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya dibandingkan metode tradingnya. Metode tradingnya mau apapun terserah gitu ya. Misalkan mau nanya orang atau gimana juga terserah. Tapi tetap mau nanya orang sekalipun, money managementnya masuk nggak gitu di trading sistemnya kita kayak gitu. Oke, menarik nih Mas Andi. Berarti sebenarnya money management itu yang menentukan juga ketika di satu saham ini kita mesti beli all in kah atau bertahap atau bagaimana, itu juga menentukan juga ya dari money management. Betul, itu sangat menentukan. Jangan sampai kita over confidence, kemudian kita over confidence ke satu saham, kemudian ternyata yang jalan malah saham yang lain gitu. Jadi momentumnya, apalagi kalau lagi kompetisi gitu ya, momentumnya malah jadinya kita ini ya mengalami kerugian atau disadvantage daripada kita terlalu confidence terhadap satu saham dan kita nggak memperhatikan money management. Kalau di live sebelumnya saya sempat bilang bahwa kalau saya bakalan trading dengan agresif untuk kompetisi ini, di awal saya mungkin akan screening dulu nih saham-saham yang potensial apa aja dan yang paling berpotensi yang mana sesuai dengan trading system yang tadi. Kemudian step yang kedua adalah oke, kira-kira gue beli berapa di saham ini dan gue beli berapa di saham ini. Jadi mungkin awalnya cari 2 saham dulu nih, at least kalau misalkan yang satunya berhasil jalan gitu ya, kita masih bisa perform gitu. Nanti yang satunya lagi tinggal kalau misalkan lebih bagus kita switching, kita jual karena dianya nggak jalan, ya udah kita tambahin amunisinya ke sini gitu. Biasanya kan contohnya misalkan kita buka toko yang lagi kita jualan iPhone sama ini MacBook misalkan. Kita masih belum tahu nih kira-kira yang lebih diminati itu yang mana, yang lebih banyak demand-nya itu yang mana. Jadi kita beli 2 produk dulu nih. Oh ternyata bulan ini lebih banyak orang nyarinya MacBook gitu ya. Ya udah bulan depan ketika kita mau ngestok lagi ya kita belinya MacBook lagi dong, karena kita tahu nih demand-nya tinggi. Sama dengan harga saham, kalau misalnya kita tahu ini tiba-tiba naik karena demand-nya tinggi, ya harusnya kita bisa ngikutin momentum tersebut gitu. Orang-orang lagi suka saham ini. Ya udah kita ikutin, kita masuk di situ dan nanti cari area take profit yang ideal di mana kayak gitu. Oke, berarti harus peka juga ya kan momen-momen tertentu ya. Ya, betul juga kayak gitu. Oke, terus kok kan masih di sini kan kita ada hadiah juga nih untuk pemenang weekly gitu kan.
Saya ada yang nanya, kalau misalnya ini kita mau dapat gain yang besar, lebih baik masuk saham yang seperti apa? Katanya blue chip ataukah second liner? Oke, kalau misalkan untuk fokusnya di trading competition ini, yang saya sarankan adalah tahu tujuannya dulu. Ya, tadi kita udah bahas tujuannya, short term cepat, fluktuasinya tinggi, volatilitasnya juga ada di situ. Otomatis ciri-ciri saham yang harus kita prioritaskan adalah saham-saham yang masuk kriteria tersebut, which is biasanya kalau kita kategorikan sebuah saham itu ke dalam 3 kategori gitu ya, ada blue chip, second liner atau third liner. Pilihan aku pribadi jatuh ke third liner udah pasti. Third liner market cap-nya kecil, ketika dia naik harganya juga bisa lebih cepat dan impulsif. Kemudian juga market cap yang kecil juga kalau kita bisa lihat dia punya average true range-nya gitu ya, atau daily average movement-nya itu biasanya jauh lebih tinggi daripada saham-saham blue chip. Misalkan kalau nanti diukur gitu ya, pakai indikator, nanti teman-teman bisa pakai indikator, mungkin di TradingView gitu ya. Namanya ATR, ya itu average true range.